Terserah kita lanjutkan membahas tulisan saya di majalah Manager Scope. Judulnya yaitu melatih mindfulness ya dengan Tai Chi ya. Jadi eh, sejak 1986 atau 85 tepatnya kah kira-kira saya mengajar Tai Chi di Jakarta Hilton Executive Club ya. Saya sekarang sudah 40 tahun dari waktu itu toh. Sekarang sudah Hotel Sultan namanya ya. Sebuah klub yang tem, ya, sebuah klub tempat berkumpulnya para eksekutif pejabat tinggi dan ekspatriat ya, perwakilan apa dari kedutaan dan juga eh, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia kan, gitu. Untuk memotivasi anggotanya, like, di Hilton Executive Club itu membuat brosur dalam bahasa Inggris dengan judul Tai Chi Chuan, A Prudent Exercise for Intellectual ya. Saya harus membuat itu lah. Judul ini dipilih untuk mengajar Tai Chi untuk kalangan berpendidikan yang ingin tahu lebih dalam mengapa why Tai Chi dan tidak sekedar bagaimana how to, ya toh? Oleh karena klub ini menyediakan fasilitas olahraga berupa sarana fitness, tenis, jogging, renang, maka kami harus bisa memberikan penjelasan apa yang membedakannya dengan Tai Chi. Ya. Karena itu judul brosur ini diberi kata prudent exercise ya. Mengapa? Karena mereka yang posisinya sudah berada di tingkat setinggi itu tentu sudah tidak lagi mengalami kekurangan gizi. Dan jika terinfeksi bakteri, jamur, mereka dilindungi oleh asuransi, ya, itu bisa dihilangkan dengan antibiotik, ya, toh. Dan biayanya semua bisa ditanggung oleh fasilitas asuransi, ya, toh. Yang masih menjadi masalah serius adalah tumor, kanker, gangguan pada jantung, dan pembuluh jantung kardiovaskular, dan otak cerebral vaskular yang bisa menyebabkan pikun dan stroke, serta penyakit akibat kelebihan makanan bergizi seperti kolesterol, trigliserida, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Ya, karena stres apa tuh? Nah, jadi artinya apa ini? Jadi ketika kualitas manusianya itu meningkat, penyakitnya pun juga tidak ketinggalan meningkatkan dirinya lagi tuh. Nah itu sumbernya ada di otak gitu ya. Dan karena itu diperlukan latihan mindfulness, hening ya, sehingga apa otak Anda berada di dalam gelombang alfa, gitu. Bukan tidur, tapi sadar tapi tenang gitu ya. Seperti orang yang bermeditasi sambil duduk atau bermeditasi sama sambil jalan, the walking meditation ya. Bukan menggunakan pendekatan speed, kecepatan, power, kekuatan dan otot itu seperti seminar apa olahraga yang kita kenal toh. Nah, ini lalu menjadi apa eh, peminatnya semakin bertambah ya terus-menerus dari waktu ke waktu dan bukan hanya di satu negara aja tapi bahkan di seluruh dunia, di dunia barat maupun timur sudah apa
mengenal Tai Chi ini. Kegiatan yang banyak menggunakan pikiran dan kurang gerak, banyak duduk, menimbulkan stres. Ini tidak hanya bisa diobati dengan obat, ya, menempel, ya, disuntik, kecuali dibantu meditasi diam dan dalam gerak. Tablet yang mempengaruhi saraf seperti setelah efeknya habis ya akan kambuh lagi. Orang yang kerjanya banyak duduk dapat terkena pandemi tulang punggung, ya, membuat hidup tidak nyaman meski tidak mematikan seperti yang disebabkan oleh virus, gitu. Nah, Tai Chi tidak membuat kita bebas dari stres, tapi bisa menjaga supaya stres itu dalam kondisi optimum, tidak membuat reaktif atau membakar, ya, emosi dan pikiran kita. Kalau you nggak ada stres ya ngantuk, bosen, ya toh. Tapi kalau stresnya berlebihan ya you terbakar, ya. Kedua, ketika suatu penyakit menjadi kronis, maka terjadi hubungan kait-mengkait antara organ yang bersifat kayu, logam, api, air, tanah yang saling menghidupi dan membatasi. Dengan dibantu terapi meditasi dalam gerak dan diam, diharapkan dapat menenangkan pikiran menjadi mindful, gitu. Nah, ini nih. Ya, salah satunya Anda bisa sambil duduk ini, ya. Prinsipnya sama dengan sambil bergerak, dan poin-poin yang penting yang dikerjakan adalah juga sama. Di sini ada tantien, di bawahnya 4 jari itu ada letaknya Chi Hai, yaitu lautan Chi. Nah, lautan Chi itu melalui tulang ekor disedot, ya, sampai ke sini, Mingmen titik-titik vitalitas, terus naik ke ubun-ubun, set, dilepas, ya. Pelan balik lagi ke lautan Chi lagi di sini, terus berputar selama 30 menit tanpa putus-putus. Ya. Dan Anda tidak apa dianjurkan tidak memejamkan mata seolah lalu pikiran Anda bisa melayang kemana-mana atau bisa ngantuk, tapi pandangan mata Anda ke tanah itu, ya, untuk menunjukkan bahwa hidup ini ya sekarang dan di sini, ya. Nah, ini meditasi duduk. Nah, ini meditasi bergerak, ya, ini yang dimundur majukan sehingga Ci yang ada di lautan Ci ini terus ditarik oleh maju mundurnya ini, ya, membentuk punggung kura-kura sampai ke ubun-ubun dan dilepaskan lagi sini. Terus, ya. Jadi ini berlangsung tanpa putus-putus selama 30 menit, ya. Kalau itu terjadi, maka Anda sedang berlatih Tai Chi, ya. Nah, bagaimana dampaknya kepada organ kita? Ini Anda brosurnya ada di sini, ya. Ya. Dengan gerakan lemah gemulai selama 30 menit tanpa putus, lalu disambung dengan pijat telinga, kepala, muka selama 5 menit, gitu. Latihan rutin dan menjadikannya kebiasaan seperti sikat gigi, mandi untuk menjaga kesehatan tanpa putus panjang hidup sehingga mencapai hari ini saya lebih sehat dari kemarin dan besok lebih sehat dari hari ini, ya. Nah, ini lalu berkembang menjadi dari kesehatan berubah jadi kaizen, dah, ya. Sudah banyak profesor para lulusan S2 bahkan S3 yang berlatih Tai Chi
bersama kami setiap pagi di Tai Chi Nusantara. Jam 6 sampai 6.30, Senin sampai Sabtu, disambung 5 menit, apa, pijat kepala. Ya. Anda bisa lihat itu pijat kepala apa di slide-slide kita, toh. Tinggal dicari aja, toh. Nah, lalu kalau Anda sampai ke situ, bisa sampai itu, lama-lama Anda bisa mencapai yang disebut wisdom itu. Jadi ini ada kisah menarik ketika ada dua orang pembeli dan penjual kain itu bertengkar bahwa dia beli kain 3 meter, 8 meter harganya 3 yuan, disuruh bayar 24 yuan tidak mau. Dia berpikir bahwa harus cukup dengan 23 yuan. Terjadi pertengkaran sengit. Dan akhirnya murid kesayangan Konfusius yang sudah lulus, yang sudah dapat topi kebesaran orang terpelajar, mendengar itu dan menengahi. Yang benar 24. Tapi ya ditentang lagi sama si pembeli itu. Karena memang mereka tidak berpendidikan kan. Jadi mereka melihat angka itu sebagai kepercayaan. Gitu. Dan akhirnya mereka sepakat, ayo kita cari ke juri. Dan bertaruh kalau sampai juri itu mengatakan yang benar 24, maka si pembeli kain itu rela kepalanya dipotong. Nah, kalau sampai 23, juri mengatakan itu topi kehormatan orang terpelajar murid Konfusius itu dibuang. Ya, tak? Karena begitu yakin mereka berdua datang kan ke Konfusius. Nah, setelah didengarkan oleh Konfusius 8 kali 3 itu berapa? 23 atau 24 sesuai dengan taruhan itu. Maka Konfusius menjawab 23. Muridnya kecewa banget itu, gila. 8 kali 3 kok bisa 23. Marah-marah guru, gimana sih? Oh begitu. Nah, Konfusius mengatakan ilmu itu ada moral. Punya moral. Dan moralnya itu bukan yang macam-macam, yang boten-boten. Tapi ilmu itu untuk menyelamatkan orang. Bukan menjebak orang supaya kepalanya dipotong jiwa. Dia kan melayang, toh. Nah, itulah positioning dari Konfusius ketika apa, berbicara tentang apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau ada moral. Nah, pendapat Konfusius itu adalah ilmu itu punya moral, nggak bisa seenaknya dipakai untuk segala macam. Nah, ini menarik karena kalau kita pegang pendapat dia, maka orang di Tiongkok itu tidak akan membuat stok apa peluru nuklir sampai lebih dari 5.000 seperti Amerika ada, ada atau di Rusia atau di Amerika sekitar 4.000. Mereka lebih mementingkan apa kerjasama yang saling menguntungkan dengan mendirikan pusat perbelanjaan, bertemunya orang-orang pedagang seperti Chinatown yang terjadi ada di mana-mana. Sedangkan mereka yang menggunakan apa eh, pendekatan mengontrol, menguasai dengan senjata nuklir ya terpaksa harus apa membuat pangkalan-pangkalan militer di mana-mana sehingga itu biayanya tidak kecil kan, biayanya besar tuh dan susah untuk akan menjadi beban buat dia. Punya negara ya. Nah ini
Ini Anda bisa belajarin dan Anda bisa tanya pada dokter atau orang-orang yang ngerti membacanya kalau kesulitan karena ini sangat kontennya medis, gitu, banyak. Gitu. Kalau Anda bisa mengerti ini, nanti Anda akan lebih bersemangat untuk berlatih Tai Chi. Ya, jadi berlatih Tai Chi lalu lama-lama bisa menjadi seperti orang bersikat gigi setiap hari, nah, setiap pagi. Dan tidak ada satu hari pun yang dia abaikan eh, sampai tidak bersikat gigi, ya toh. Oke, kita akhirin dulu pertemuan kita saat ini dan sampai jumpa lagi, ya.